dengan siapapun kita bertemu, dia akan menyisakan sebuah luka, berpotensi gitu, berpotensi dengan siapapun. Nah, tapi kan masalahnya yang membuat kita sehat itu adalah pilihan diri kita pada akhirnya. Orang tua aku sendiri tuh menganggap bahwa diri aku adalah lebay, kayak aku tuh terlalu, karena aku tuh tipe orang yang ekstrovert banget ya. Jadi keluarga aku tuh menganggap aku tuh lebay banget. Iya, tapi itu kompleks banget sih, Dek. Kita nggak bisa bilang kayak itu mungkin karena persepsinya doang. Enggak, mungkin ada juga perilaku karena dari belajar. Ya itu ya, mental itu karena dari belajar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, semua indera itu masuk kan ke dalam diri kita, itu dibentuknya memori jadinya. Shalom teman-teman remaja, welcome back di Tutur Kata Remaja Kristen. Nah teman-teman remaja, di podcast kali ini, di poll yang ketiga, kita bakal membahas temanya itu MC. MC itu apa sih? Bukan MC yang bawa acara ya teman-teman, tapi kita ngambil di sini adalah mental care. Nah jadi teman-teman, sekarang ini kan kita semua tahu kalau di lingkungan remaja itu lagi marak banget yang namanya mental illness, mental breakdown. Di sini kita bakal sharing, kita bakal kulik-kulik apa sih mental care itu, apa sih mental illness itu, gimana sih caranya menghadapi mental breakdown. Kita bakal sharing, kita bakal bahas banyak banget di sini, dan pastinya aku gak akan sendirian di sini. Aku bakal ditemani sama kakak-kakak yang cantik-cantik banget. Kita boleh panggilin aja ya, ada Kak Sisil dan Kak Anita. Halo kakak cantik. Halo. Nah, halo Kak. Boleh kenalan dulu biar teman-teman remaja yang nonton bisa tahu, bisa kenal. Halo semuanya, perkenalkan aku Sisil Pasaribu. Aku usianya saat ini 18 tahun dan kegiatan aku sehari-hari, aku sekarang jadi mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia dengan jurusan keperawatan. Oke, kalau aku nama aku Anita Baru Simanjuntak. Sekarang umurnya sebenarnya bukan remaja lagi ya, sebenarnya udah jadi dewasa sebenarnya ya. Aku di sini posisinya juga pendamping remaja. Terus kegiatannya hari-hari ini aku kerja freelance aja, sama aku lagi ambil S2 jurusan psikologi pendidikan gitu. Oke, berarti pas banget dong Kak, kita hari ini bahas mental care. Kakak kuliah jurusan psikologi pendidikan sih sebenarnya. Iya, ya. walaupun sama-sama psikologi tapi konsentrasinya beda ya. Tapi mungkin aku bisa jelasin secara ilmunya aja sedikit-sedikit. Jadi mungkin teman-teman juga yang nanti kita sharing-sharing jangan ada apa ya namanya? Perlu ada saringan ya teman-teman. Ini jangan sampai jadinya self diagnose. Jadi kita juga perlu sharing ini ya, kita masing-masing kan punya apa namanya pengalaman pribadi masing-masing ya. Jadi nanti mungkin kedepannya kita gimana diskusinya, coba mendengarkan aja jadi pengalaman juga kayak gitu. Berarti teman-teman remaja juga nggak boleh self diagnose ya, jangan berarti gue bermasalah ya. Bener. Kita mesti menjaga-jaga juga ya, karena perlu juga penanganan profesional kok gitu. Oke. Sisil, Kak Anita udah tahu tema kita apa? Mental care ya. Tadi udah aku sebutin sih ya. Iya. Oke, nah aku mau nanya yang paling basic dulu mungkin Kak. Mental care itu dari segi kakak sendiri tuh apa sih Kak? Kalau enggak Dari boleh dari Sisil dari juga. Kak Anita? Mau dari Sisil atau dari kakak? Mental care ya. Jadi kalau yang aku pelajari saat ini, mental care itu dia tuh berbaur dengan kondisi psikis seseorang ya, baik secara individual maupun secara apa ya, interaksi sosial gitu. Ya. Oke. Benar-benar mengetahui sifat-sifat manusia sih sebenarnya. Betul. Kalau misalnya dari pengetahuan umum ya teman-teman, sekarang kan ini udah banyak banget nih yang mencanangkan gitu ya mental care. Nah di Indonesia baru sebenarnya, kalau di luar negeri itu udah lama lumayan, karena dunia psikologi itu sudah berkembang lebih dulu di luar negeri dibanding di Indonesia. Nah makanya mental care lagi dicanangkan banget nih gitu. Kalau mental care sebenarnya secara keilmuannya, mental itu tuh cara proses berpikir
kita gitu. Jadi itu sifatnya kompleks, bagaimana cara berpikir, terus juga bagaimana seseorang meresponi suatu kejadian atau keadaan. Nah itu dipengaruhi oleh mentalnya. Mentalnya itu ada kesadaran, ada alam bawah sadar. Jadi itu sifatnya kompleks banget kalau misalnya. Jadi mental, nah kalau misalnya diartikan mental care ya bagaimana kita menjaga kesehatan dari mental atau apa namanya psikis, emosional, terus juga apa yang terjadi dalam diri kita ya. Kan kadang kalau misalnya kesehatan fisik itu bisa kelihatan, tapi kalau kesehatan psikologis kadang-kadang tidak terlihat gitu. Jadi penting banget kalau misalnya mental care itu kadang-kadang apa sih orang dibilang sakit mental itu kan nggak kelihatan ya sakitnya ya. Kalau sakit fisik itu kelihatan, tapi kalau sakit mental itu ya itu ya masih agak-agak lagi lumayan diperkenalkan gitu di Indonesia kayak gitu. Kalau dari luka tapi nggak berdarah. Nah, ya, luka tapi tak berdarah. Aduh sedih ya Syai. Kayak yang tadi kayak Anita bilang, kalau misalnya mental itu kan ke psikis ya Kak. Dan itu kan kita juga kayak Kakak juga bilang nggak kelihatan gitu loh sakitnya, lukanya. Faktor-faktor apa aja sih Kak biasanya yang mempengaruhi kesehatan mental? Oke. Mental care kita. Mungkin kalau dari pengalaman Sisil boleh dulu kayak apa yang kalau dari pengalaman Sisil misalnya kayak Sisil pernah mengalami gimana nih faktor lagi yang mempengaruhi dari Sisil sendiri. Oke, kalau dari aku sendiri tuh yang pertama itu adalah faktor keluarga. Gimana? Itu paling paling mempengaruhi karena kita paling sering berinteraksi itu sama keluarga dibandingkan sama orang-orang yang di luar ya. Kenapa aku bilang sama keluarga? Karena ada suatu momen tuh dimana kayak orang tua aku sendiri tuh menganggap bahwa diri aku adalah lebay, kayak aku tuh karena aku tuh tipe orang yang ekstrovert banget ya. Jadi keluarga aku tuh menganggap aku tuh lebay banget, setiap tingkah laku aku cuma nyamperin mereka doang nih gitu. Kayak mereka langsung marah-marah gitu kayak kamu nggak boleh kayak gini. Nah itu menurut aku salah satu faktornya sih itu dari keluarga ya. Dan itu buat aku jadi tidak berani untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan sama keluarga, memendam setiap cerita gitu. Dan sometimes aku juga melukai diri aku sendiri dulu waktu itu. Itu sih. Boleh tos dulu. Aduh. Oke ya. Karena aku juga tahu sih ada yang bilang tuh kayak sebenarnya yang merusak mental kita sendiri itu adalah orang dalam. Orang yang kenal banget. Nah, biasanya dan aku setuju sih sama itu. Iya betul. Ada faktor lain guys kalau dari teman-teman? Paling sih sama kalau aku sih faktor lingkungan ya. Lingkungan teman-teman ya. Teman-teman. Iya umur teman-teman remaja kan lagi butuh bener-bener apa ya? Punya lingkungan atau punya kelompok yang bikin merasa nyaman. Oke, kalau misalnya dari yang aku tahu ya gitu, maksudnya dari apa yang pernah aku dapat, sebenarnya faktor kesehatan mental itu dari dalam diri dan dari luar. Itu yang perlu mungkin kita kuliknya dari dari dalam diri dulu ya. Nah, kalau misalnya kayak kesehatan mental itu dari dalam, nah itu biasanya memang udah ada di dalam diri masing-masing kita gitu. Itu namanya natur. Nah, natur dan yang di luar diri kita namanya nurture sebenarnya bahasa Inggris ya. Jadi itu dari luar. Nah, kalau dari dalam itu misalnya memang bawaan diri kita itu memang lebih mudah mengalami depresi, stres. Nah, itu ada faktor internalnya. Kalau faktor eksternal misalnya kayak teman-teman tadi pola asuh keluarga gitu kan. Terus juga pertemanan, circle membentuk, terus juga dari ya komunitas ya, balik lagi teman-teman. Jadi lingkungan di luar kita, masyarakat, tempat tinggal gitu, itu mempengaruhi. Terus juga mungkin internal satu lagi kan sebenarnya fisik sama psikis itu kita kan ada dalam satu tubuh ya. Nah, bagaimana cara kita mempunyai pola hidup itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita sebenarnya. Kayak kita tuh sebenarnya butuh olahraga loh, kita tuh sebenarnya punya batasan loh. Itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi. Jadi ada yang namanya psikosomatis. Jadi kalau kakak ini luar-luaran aja ya deh. Cuma yang aku tahu psikosomatis itu ya mempengaruhinya karena kadang-kadang itu kompleks juga, cuma ya karena kita tuh punya kebutuhan untuk sehat secara fisik, karena kita tidak memenuhinya, jadi mempengaruhi psikis juga. Tapi itu beda-beda lagi setiap orang gitu.
Kalau misalnya faktor ya itu tadi, selain dari diri kita, dari eksternal juga. Nah, terus juga mungkin kalau misalnya dalam konteks apa namanya, memperjuangkan kesehatan itu, yaitu balik lagi faktornya sebenarnya yang lebih kuat faktor dalam diri. Gitu. Nanti mungkin kita kulik-kulik pelan-pelan ya. Faktor dalam diri ya kayak gitu deh. Ya kira-kira kayak gitu. Kalau faktor-faktornya tuh banyak, apalagi mungkin sedikit bocoran ya gitu. Kalau misalnya dalam diri manusia gitu, yang naturnya itu kadang-kadang memang sudah terbentuk karena bisa juga dipengaruhi ketika keadaan ibu kita saat mengandung. Itu namanya inner child. Jadi inner child itu dibentuk dari ketika kita di kandungan sampai sekitar umur 5-7 tahun. Nah, itu keadaan itu bisa mempengaruhi. Nah, itu memang kompleks deh. Cuma kadang-kadang kalau misalnya kayak berpikirnya bagaimana, ya kalau aku di titik sekarang, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu baik adanya gitu. Gitu. Oke, lanjut deh. Sisil, kamu boleh maju. Kita kayak musuhan. Iya, kayak musuhan ya. Nah, kalau misalnya kakak sendiri sama Sisil nih, pernah nggak sih ngerasain yang kayak ngerasa kalau kayak mental tuh kayaknya lagi terganggu deh di usia berapa gitu. Kalau aku boleh sharing dikit, aku kapan ya waktu itu ya? Waktu akhir-akhir SMA apa? Atau awal SMA gitu. Itu aku ngerasa sih kayak mental aku lagi terganggu banget. Itu kalau nggak salah awal SMA itu kan COVID ya. Jadi di rumah. Nah, terus selama di rumah ini tuh aku ngerasain kayak kok kayaknya dalam diri aku tuh kayak capek banget. Ngerasa tuh capek banget tapi nggak ngapa-ngapain, kayak sekolah juga kita kan cuma online, terus juga kita bisa sambil tidur gitu kan istilahnya. Tapi kok kayaknya capek banget gitu. Terus kadang juga ya apa yang ada di dalam rumah jadi ya kita tahu gitu loh, kita dengar gitu kan. Jadi kayak ngerasa wah kayaknya ini saat-saat itu sih aku ngerasa titik aku yang kayak ngerasa mentalnya aku down banget, hancur banget. Iya betul. Sampai ya, kayak gitu. Oke. Kalau Sisil sendiri sama kakak pernah nggak ngerasa kayak gitu? Aku dari aku Usia berapa gitu? Boleh Sisil dulu. Dari aku sama kayak Violin. Jadi sadar ketika apa sih tadi? COVID ya? Iya, pas COVID itu sebenarnya mulai sadar itu dari kelas 1 atau 2 SMA gitu. Dengan awalnya sih aku ngerasanya fine-fine aja, tapi ada momen dimana tuh setiap malam aku tuh nangis. Iya bener banget sih. Setiap malam aku tuh kayak bener-bener yang remuk badannya gitu kan, kan itu mempengaruhi banget ya pikiran sama fisik kita juga bisa mempengaruhi ke dari situ. Kalau udah malam-malam mau tidur tapi nggak bisa tidur, kan malah jadi yang mau air mata, tapi nggak tahu apa yang mau ditangisin Kak. Sampai apa ya? Jujur aku nggak blank sih sebenarnya. Oke, itu oke deh. Berarti umur SMA ya? Iya, pokoknya intinya tuh di SMA itu aku baru sadar ternyata mental aku tuh lumayan terganggu. Apalagi di situ kan ya? Apa namanya? Waktu itu kita juga baru-baru banget masuk SMA dan itu aku nggak keterima di SMA negeri. Itu bener-bener bikin mental aku down banget. Terus masalah keluarga sama kayak Violin itu bener-bener yang kayak aku setiap hari harus mendengar orang tua aku, mereka harus ya berantem gitu kan, mempermasalahkan besok kita makan apa gitu kan, karena ya memang pokoknya dari faktor ya papa aku mungkin bukan tipe sih, tapi memang di situ memang papa aku lagi down juga sih, bener-bener down banget karena ya COVID kan, gara-gara itu. Di situ aku tuh sadar banget, dan tambah disadarin lagi waktu pas aku cerita sama Kak Anita waktu itu. Di situ aku baru ternyata memang kayaknya sih aku memang maksudnya aku sadar kalau mental aku tuh terganggu. Iya, aku juga kalau salah pernah cerita sama kan. Karena itu rentan dari satu SMK aku sampai 3 SMK itu tuh aku memang merasa kayak mental aku bener-bener down banget. Sampai ya pokoknya kalau salah aku pernah cerita sama aku punya apa ya, kayak nggak bisa berada di satu tempat yang sama circle ini gitu. Makanya ya udah di situ aku makin mulai down, ditambah sama pengaruh juga apa yang aku dengar dari circle circle yang nggak bisa bareng sama aku ini. Jadi kayak makin
wah kayak gue nggak bisa deh untuk ketemu mereka, bahkan untuk satu tempat sama mereka yang kayak misalnya aku deket banget sama Sisil kan, aku nggak mau satu tempat sama mereka kalau nggak ada Sisil. Karena aku bakal ngerasa aku bakal ngerasa kayak kenapa nih orang kayak aku diomongin gitu loh. Itu aku makin gitu makin ngerasa kayak wah nggak bisa nih, ini udah makin nggak bener mental. Jadi emang sebelum itu kita kayak lebih mendem gitu. Iya, lebih mendem karena emang kita punya mendem. Iya benar. Oke. Nah terus sekarang nggak respon ya, mungkin kalau ditanya kakak umur berapanya malah kakak maksudnya bersyukur malah teman-teman lebih sadarnya duluan gitu. Kalau kakak kan justru karena COVID ya, lama nih kejadian kita justru kalau kadang-kadang COVID itu memang membawa banyak dalam tanda kutip bencana, tapi di situ juga ada banyak anugerah sebenarnya. Iya, jadi kayak waktu aku COVID itu sebenarnya malah yang itu parah banget dinamikanya, dan emang yang udah bener-bener sampai di titik apa ya, sampai kakakku yang waktu itu bilang lu kayak orang gila ya gitu ya, karena aku sampai kemarahan terbesarku itu ngebanting semua barang, dan itu orang tua nggak ada yang marah gitu, cuma aku nggak bisa kontrol diriku, itu udah besar banget. Jadi orang tua tuh harus tahu. Jadi aku maunya mereka harus tahu apa yang aku. Tapi itu nggak sadar gitu. Jadinya nggak sadar. Nah kalau misalnya ya di titik mana ya sama, kita sama-sama di COVID ya mungkin. Kalau umur kakak ya di situ ya udah nggak remaja lagi sebenarnya sih. Aku udah 2020, sekarang 2023 ya. Ya sekitar ya 23 tahun malah kakak kan. Itu juga udah lewat, seharusnya udah masa dewasa awal gitu. Cuma di titik itu jadi salah satu titik balik transformasi yang lumayan ini ya gitu. Dan kalau misalnya sangat pernah gitu mengalami mental breakdown naik turun itu aku malah gak punya self awareness ya. Kalau misalnya tadi kan Sisil sama Vio udah bilang kalau aku sadar gitu. Nah kesadaran itu yang penting sebenarnya deh justru. Nah kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Sampai di titik aku 23 tahun itu aku nggak menyadarinya gitu, jadi tidak ada self awareness gitu. Nah kayak tadi mungkin Vio sampai bilang tidur tapi keluar air mata gitu, dan itu mungkin ada sesuatu yang membuat kamu nggak nyaman, jadinya itu dibawa sampai ini nggak selesai nih, mau tidur jadi alam bawah sadar capek, iya jadi bawaannya capek. Tadi Sisil juga bilang kayak gitu karena emang ada faktor-faktor yang rasa sakit yang tadi apa kita bilang sakit tapi tak berdarah itu justru lebih sakit sebenarnya ya. Karena kita nggak tahu gimana cara ngobatinnya. Itu perlu tahu brankas atau lemari yang mana yang perlu diselesaikan gitu ya. Sebenarnya tugasnya seperti itu. Nah kalau misalnya aku mungkin karena udah lebih tua aja ya Dek gitu. Jadi kalau aku mungkin emang case-nya juga lumayan gitu dalam beberapa case juga yang emang aku sadarin sekarang, dan Tuhan bukakan banyak hal gitu. Kalau memang aku punya banyak luka-luka yang aku biarkan itu menyakiti gitu di dalam bentuk memori yang terpendam. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi bilang aku memendam nih Kak gitu ya, sama gitu aku juga memendamnya dan lumayan lama sampai 23 tahun, dan itu keluar dalam bentuk ledakan yang nggak bisa orang lain paham. Ya gitu kan. Kenapa? Berarti, kayak aku juga sadar sih. Jadi ternyata tuh kan kakak bilang kalau misalkan itu 23 tahun ya. Iya betul. Dan aku sama Violin mungkin di sekitar umur 15 tahun. Kayak kemarin aku juga sempat belajar juga kan psikologi di kampus aku, dan jadi itu sebenarnya jadi kayak mungkin zaman juga mempengaruhi nggak sih? Iya, Kak? betul, Benar kan? betul. Kayak semakin kayak ini kan udah era reformasi ya. Informasi. Iya, industri 4.0 sebenarnya. Ya, dan otomatis betul. orang-orang tuh sekarang udah punya gadget dan kita bisa melihat Informasi banyak banget betul kan. banget. Kalau dulu kan beda banget, orang-orang tuh mungkin nggak akan sadar kalau misalkan dia ini lagi kenapa-napa. Kalau kayak kita nih kayak udah sama karena Violin, udah iya, bisa browsing udah bisa browsing gitu terus, kan. Jadi betul kayak banget. lebih Iya. gampang self awareness-nya. Iya betul, self awareness-nya yang kalian dapetin juga kan dari informasi kan. Bersyukurnya juga industri 4.0 gitu. Iya. Nah, apa namanya, kalau dari yang aku alamin waktu itu ya belum aware, karena dalam arti aku tipe yang nggak bisa dulu ya Dek, nggak bisa mengidentifikasi perasaan. Jadi apa yang aku rasain itu sulit aku identifikasi. Jadinya dalam perilaku yang aku keluarkan itu bukan menyakiti langsung kayak nusuk-nusuk badan kayak gitu, tapi diem. Jadinya nggak, orang lain nggak tahu aku sakit.
aku nggak menyakiti orang lain, tapi aku jadinya diem dan itu meledaknya di bagian organ-organ gitu, makanya aku gampang sakit deh. Itu ternyata mempengaruhi diriku kan gitu, ternyata hal-hal yang kayak gitulah gitu ya. Nah kalau misalnya faktor-faktor kayak kemarin yang pas kita COVID kita ngelihat apa yang terjadi dengan keluarga kita itu sangat memicu karena biasanya kita aktivitas di luar segala macam yang nggak bersentuhan dengan keluarga langsung, tetapi ketika melihat, nah ini emang agak kompleks ya, ketika melihat keluarga kita secara langsung dan frekuensinya sangat berdekatan lah, nggak kayak kita sebelum COVID ya. Jadi bertemu dengan orang tua, bertemu dengan kakak, abang, adik-adik gitu. Nah itu jadi kayak yang tadinya relasi kita tidak terselesaikan, kita bisa lari dari masalah, kita nggak bisa lari deh. Bener banget. Akhirnya kita harus ketemu dengan itu dan memang yang paling menyakitkan buat kita adalah kita belum bisa terima. Jadi itu menyakiti kita gitu. Nah itu yang bikin kita jadinya meledak. Nah itu sama kejadianku juga kayak gitu, karena nggak ada keluarga atau orang tua itu memang tidak ada yang memang keluarga bisa dikatakan sempurna. Tapi yang sempurna itu yang punya damai sejahtera gitu sebenarnya ya. Cuma kan penerimaan sebenarnya kalau singkatnya keluarga itu tempat kesalahan gitu kan. Ini kakak pernah bilang sama Sisil ya? Iya. Keluarga itu tempat terjadinya kesalahan itu sendiri sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa terima ya. Nah itu yang mungkin kita perlu selidikin, kenapa respon kita terhadap orang tua, respon kita terhadap adik, kakak, abang, adik gitu. Jadi bukan kurang maksimal juga ya. Jadi kayak gue nggak suka sama mereka. Nah respon itu yang kita perlu tahu. Kalau ada respon itu berarti ada sesuatu di belakangnya deh. Gitu simpelnya gitu ya. Aku bukan psikolog klinis jadi kompleks banget emang manusia. Gitu. Kalau tadi dari kasus kayak aku, Sisil, kakak juga, sebenarnya aku bingung sih, apa sih yang memicu kesehatan mental itu, yang bisa bikin tuh kayak penyebab mental kita tuh nggak sehat gitu loh. Oke, tadi kan kita udah sempet singgung ya, kalau ada pola asuh orang tua, terus juga lingkungan. Nah tapi yang bikin kita nggak sehat sebenarnya yaitu satu, karena kita nggak sadar itu dulu. Kita sendiri ya, jadi gimana mau sehat kalau kita nggak sadar sebenarnya deh. Jadi kemarin tuh kan kakak sempat jelasin juga ya, kalau yang buat kita nggak sehat itu memang ada faktor dari tadi ya, sempat dari dalam dan dari luar. Rasa sakit. Jadi kalau aku lupa ya quotes-nya siapa, jadi ada satu tokoh gitu yang bilang, dengan siapapun kita bertemu, dia akan menyisakan sebuah luka, berpotensi gitu, berpotensi dengan siapapun. Nah, tapi kan masalahnya yang membuat kita sehat itu adalah pilihan diri kita pada akhirnya. Cuma kadang kita nggak bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Nah, supaya kita bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita perlu tahu dulu. Nah, gimana mau tahu? Ya berarti kita sadar dulu. Setelah punya kesadaran, baru kita cari tahu. Apalagi era industri 4.0 ini informasi banyak banget dan kita bisa ketemu dengan orang-orang profesional gitu yang mungkin bisa menjelaskan kepada kita itu apa ya gitu. Kenapa kita seperti itu ya, dan itu mengganggu, apalagi mengganggu tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Nah, itu faktornya tuh memang kalau misalnya dari pola asuh orang tua ya bisa juga pola pertemanan kita sangat bisa juga, misalnya kayak korban bully, korban anak-anak yang bukan dibully tapi disisihkan, itu juga sakit, kecelakaan juga. Terus juga faktor dari diri kita yang mungkin kita tahu nih nunda-nunda gitu, kita nunda untuk, kita tahu kita butuh olahraga, kita butuh sehat tapi kita nunda. Nah itu banyak sebenarnya faktornya kalau misalnya yang mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kalau misalnya yang mempengaruhi penyakit mental, ya itu berarti dari secara logikanya kebalikannya nih, kita perlu mengusahakannya. Jadi manusia punya free will ya, supaya kita bisa sehat secara mental, kita punya kehendak untuk menyembuhkan gitu, dan balik lagi cari usaha supaya kita bisa sembuh. Kalau misalnya kakak boleh sedikit sharing ya. Jadi kalau kakak sempat bilang deh kayaknya sama teman-teman juga, aku bukan yang sehat secara sendirinya, enggak. Semua orang butuh orang lain dan kita makhluk sosial gitu. Jadi aku
punya pergumulan waktu itu tahun 2022. Akhirnya aku minta arahan sama Tuhan untuk kalau misalnya Tuhan mau aku dilayani dalam tanda kutip itu gimana konseling yang Tuhan mau gitu. Akhirnya karena pergumulanku waktu itu juga aku lagi nggak kerja dan belum settle maksudnya ya. Jadi waktu aku deal-dealan di dalam luar, Tuhan aku nggak punya duit gitu. Aku juga nggak mau minta orang tua dan aku juga nggak mau membebani mereka dengan hal-hal yang menurut mereka itu masih tabu dan akan sangat effort gitu. Tapi Tuhan bukakan akhirnya dan emang dikasih konselor yang emang jadi sosok kakak malah buat aku nggak keluar uang sama sekali, malah kakak itu malah jadi apa ya, baik banget deh pokoknya aku dilayani bener-bener. Dan aku tahu aku sakit secara mental itu mempengaruhi aku sering sakit-sakitan dalam 3 tahun berturut-turut. Pasti aku ada aja masuk rumah sakit 2021, 2022, 2023 kemarin aku baru masuk lagi. Langganan ya. Iya. Tapi kamu udah sehat kan? Puji Tuhan. Itu jadi mempengaruhi fisikku. Cuma sekarang bagaimana aku memahaminya ya gitu. Nah, aku berusaha untuk keluar dari zona itu. Karena itu kalau aku sakit yang sakit orang tua juga gitu kan, yang sakit orang lingkunganku juga dan mereka nggak bisa buat apa-apa kalau aku tidak punya dalam tanda kutip masa depan kalau bukan aku yang memilih gitu. Nah akhirnya tahun 2022 September aku inget itu Tuhan kasih dan itu juga melalui proses ya Dik. Aku ngeliat kayak link-link gitulah pokoknya yang emang bisa sesuai dan akhir doaku ya udah ketemu sama kakak itu terus dikonselingkan ya akhirnya keluar kan. Apa yang menjadi kepahitan-kepahitan itu kebuang semua gitu, bukan kebuang ya maksudnya tertata akhirnya tuh. Nah setelah melalui konseling ini 2023 ya, nah ada satu kejadian yang lumayan itu aku nggak bisa bilang itu apa ya, ini kisah yang emang orang lain belum tahu selain kakakku. Jadi bulan Agustus kemarin aku lagi nyetir mobil itu aku melihat, jadi kan nyetir mobil ya deh posisinya nyetir mobil tapi ada another dimension itu dimensi lain yang memang aku jadi bisa ada satu gambaran tentang anak perempuan gitu. Jadi anak perempuan ini dia pakai gaun terus dia pakai, tahu gak cambukan ini kuda lumping? Nah ya jadi itu aku agak shock ya, maksudnya bukan agak shock, sangat shock karena aku lagi mau ngerjain tesis. Salah satu hambatanku ternyata memang si anak kecil yang inner child itu ternyata ada di dalam diriku kan, inner child itu muncul akhirnya gitu ya. Tadinya dia nggak bisa aku definisikan dan nggak bisa aku identifikasi sampai aku waktu konselor sama kakak itu dia nggak menemukan titik di mana kemana kesalahanku terjadi gitu. Dan akhirnya ketemu dengan anak kecil itu pada saat aku bawa mobil mau ngerjain tesis sebenarnya, mau nyari tempat. Nah nyari tempat untuk ngerjain tesis tapi dia marah. Jadi aku sering mengabaikan dia, aku nggak mau dengerin kemarahan-kemarahan yang dia tunjukkan gitu. Jadi tiba-tiba dia memunculkan diri karena kalau biasanya orang-orang dikonselingkan itu dia dalam bentuk meditasi ya Dik. Kalau ini aku bukan dalam bentuk meditasi tapi emang nggak tahu deh Tuhan izinin gitu. Dan memang suara Roh Kudus juga bilang katakan sama dia kamu dikasihi, kamu dihargai gitu. Jadi akhirnya sampai aku berhenti dari mobil karena dia muncul bener-bener nyabet-nyabetin. Jadi kalau apa ya, dia bayangan yang emang itu kata kakak konselorku itu muncul dari masa lalu gitu. Jadi dia terbentuk, dia tuh anak perempuan yang terbentuk dari masa lalu itu. Jadi dia nyabetin aku pakai kuda lumping itu dan kayak cambukan itu, ya udah aku shock dong, nangis. Tapi di situ aku nangis bukannya marah karena oh dia siapa gitu, dia mau apa gitu kan. Terus akhirnya aku berhenti, terus aku bilang katakan sama dia kamu dikasihi, kamu dihargai, kamu berharga gitu intinya. Pas udah selesai ngomong bla 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 bla, dan aku ngomong sama kak konselorku, dia bilang ini gambaran itu bisa terjadi karena itu ada di dalam dirimu deh gitu. Jadi aku juga pernah nonton beberapa sharing, kayaknya waktu itu Kick Andy deh, pas banget memang ada momen aku ngeliat si psikolog ini, dia udah pakai kursi roda, dia juga punya momen sama kayak aku tapi dia dimeditasi. Jadi dia dibawa ke kandungan ibunya umur 4 bulan dan ketika disuruh masuk ke dalam 4 bulan itu dia nangis. Jadi ada problem dengan ibunya waktu itu. Jadi ibunya punya problem, akhirnya
tertransmisi ke anaknya. Ke anaknya. Iya, jadi mungkin. Nah, yang aku lihat gambaran anak ini itu kecil, dia umur sekitar 4-5 tahun sih gitu. Jadi aku bukan ngeliat aku sih, tapi itu kayak gambaran aja deh gitu. Gambaran anak kecil yang emang dia pakai gaun putih gitu. Terus ya udah. Jadi dari situ aku mulai memahami kalau dia yang selama ini mengontrol hidupku gitu. Jadi bagaimana aku meresponi, terus juga aku sempat setahun yang lalu sih aku bilang sama kakakku kalau kenapa gue gak inget masa kecil gue ya gitu. Jadi mungkin beberapa ilmu juga mengatakan kalau ini bisa jadi tersimpan di anak kecil ini. Jadi dia menyimpan memori waktu aku kecil gitu. Jadi itu tersimpan dalam satu ruang di dalam kejiwaanku yang aku nggak tahu itu gimana dan bentuknya apa. Jadi ya gitulah deh. Tapi sekarang udah inget gak? Belum dong. Jadi dia memang perlu apa ya? Namanya reparenting. Jadi kalau aku mau mengenal dia dan dia berbicara, mau tidak mau aku perlu reparenting dengan dia. Gitu. Jadi membiarkan itu jadinya relasi deh. Gitu, parenting inner child gitu loh jadinya. Jadi memang orang akan tabu dengan ini, tapi ya Tuhan izinkan sih. Gitu deh. Jadi mungkin ya kita kisahnya beda-beda, tapi kalau dari aku kisah yang saat ini memang lagi masih jadi relationship ya buat aku sama si anak kecil yang muncul ini, mau tidak mau aku harus berkomunikasi, bukan harus ya, berrelasi dengan dia secara baik gitu, supaya dia pelan-pelan terpulihkan dan akhirnya lama-lama melebur dengan aku gitu sih kalau secara ini ya, karena memang aku udah kompleks di umur sekarang. Jadi kayak ya justru bersyukurnya kalau misalnya teman-teman memang udah ada momen tahu ada self awareness gitu, jadi itu jauh lebih baik gitu dibanding yang bahkan aku jadi bisa berempati dengan orang-orang di zaman dulu ya. Oh mereka belum punya informasi sebanyak ini, belum tentu juga tahu kalau misalnya ternyata penyakitnya ada di dalam diri dia gitu. Oke, jadi panjang ya. Tadi kan kakak singgung ya soal kakak itu pelan-pelan sembuh, nggak pakai bantuan orang lain. Bantuan orang lain, iya. Tapi kan banyak kayak yang kakak bilang tadi, orang-orang zaman sekarang mungkin nggak terlalu tabu soal psikologis ini, soal psikis. Tapi yang namanya orang tua pasti berpikir kayak, kamu kalau ke psikolog kamu orang gila. Iya, iya benar ya. Kamu setuju ya sih? Aku setuju banget. Aku setuju sih, soalnya dulu yang aku cerita tadi di awal itu mama aku sempet bilang kalau aku ya gila gitu kan. Tapi sampai kayak dibilang kamu jangan kayak orang gila ya kak. Tapi pada jadi ada satu momen kayak mama tuh ngeliat nggak sengaja banget. Aku sebenarnya tipe yang kalau misalnya nangis ya nggak bersuara, bakal sakit banget gitu. Itu pasti sakit banget. Nah terus nggak ada momen mama tuh masuk kamar tiba-tiba, terus ngeliat terus kayak kamu kenapa sih kayak orang gila nangis malam-malam? Iya benar banget. Makin jatuh di situ kan. Kayak berarti jangan nangis di depan mereka, jangan terlihat seperti kamu butuh mereka. Iya. Aku punya pemikiran seperti itu. Jadinya terbentuknya begitu ya pola Iya. dalam isi pikirannya ya deh. Oke, kalau misalnya tadi gimana maksudnya? Berarti film gimana caranya? Supaya orang-orang tuh kayak lu ke orang tua ke konselor, ke psikologi itu bukan karena sakit. Gila, tapi Bukan karena gila. Kita butuh bantuan supaya bisa keluarin apa yang ada. Iya, betul. Berarti kita gimana gitu. Ini kayak ini ya perumpamaannya, bukan perumpamaan ya. Kayak contoh anak bayi lahir itu sering itu ada namanya aku lupa ya. Buku panduan posyandu. Tahu kan ya? Iya, tahu, Yang setiap bulan itu dikasih imunisasi gitu. Bukan karena anaknya sakit, enggak. Justru karena dia butuh untuk memperkuat imunnya. Nah, sama sebenarnya psikologi itu psikis kita itu sebenarnya juga butuh loh. Kita manusia kan tubuh, jiwa dan roh ya. Gitu. Jadi jiwa kita juga perlu. Kita secara tubuh kita latihan badani, olahraga, makan kayak gitu kan. Terus juga secara spiritual mungkin kita masing-masing punya agama, misalnya kalau ada teman-teman yang lain kita juga udah ke gereja gitu. Nah tapi jiwa kita, nah ini yang kadang-kadang ditabu nih gitu. Padahal jiwa kita juga perlu gitu. Nah gimana caranya untuk orang tua tahu supaya itu penting. Nah kadang-kadang memang kita nggak bisa maksa mereka ya deh untuk bisa memahami hal itu. Tapi dengan aku kasih contoh diri deh. Sebenarnya nyokap tuh baru tahu setelah beberapa sesi aku ikut. Karena aku tahu kayak mereka akan punya respon yang aku nggak bisa terima gitu.
Nah tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk ngobrol sama nyokap, ya jadinya nyokap kan takut ya awalnya, gitu. Tapi aku nggak takut lagi untuk mengatakan bahwa aku mau jujur sama dia. Aku nggak lagi berbuat yang aneh-aneh loh gitu, karena aku pengen sehatnya itu nggak nunggu sakit dulu gitu kan, ke anak bayi ke posyandu supaya sehat dikasih imunisasi. Nah ini psikolog lagi, psikis kita juga butuh pemahaman diri kita. Ini sebenarnya kita tuh kayak gimana ya, kepercayaan diri kita, konsep diri kita tuh kayak gimana ya sebenarnya ya, supaya kita juga bisa menjaga diri kita dan ujungnya akan mandiri gitu. Jadi aku mencoba untuk ngasih tahu ke orang tua, berkomunikasi secara baik supaya mereka tahu kalau di zaman yang sekarang memang aku nggak akan bilang kita beda loh di zaman ini ya, memang udah beda gitu ya, kebutuhan juga beda. Cuma yang bikin beda adalah tantangan zaman kita sekarang itu jauh lebih ketat dibanding zaman dulu gitu, yang karena orang butuh kesehatan supaya bisa menghadapi dunia ini semakin kacau balau ini gitu. Jadi orang tua bagaimana caranya, kalau ke orang tua ya kitanya sehat dulu, kitanya tahu dulu gimana caranya kita menerima respon mereka. Kalau nggak bisa secara pribadi gue belum bisa nih, yaudah cari pertolongan orang lain gitu. Nah terus kalau gimana supaya anak-anak remaja aware ya, salah satunya kan teman-teman suka baca-baca ya di Instagram lah, Facebook lah, YouTube lah, kayak gitu-gitu kan. Nah itu sosial media udah banyak yang menceritakan hal itu, tapi kadang-kadang informasinya itu tabu gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman pengen untuk bukan pengen ya, maksudnya membangun kesadaran itu, ya mungkin lebih banyak lagi bergaul dengan orang-orang yang positif ya. Kadang-kadang orang-orang yang lebih positif itu bisa membawa kita mempertanyakan diri kita gitu, dan mereka nggak akan menghakimi kita. Jadi kadang-kadang kan karena kita ketemu dengan circle yang menghakimi, jadinya kita nggak jadi diri kita, terus kita malah makin jauh makin rusak gitu. Jadi kita perlu sadar kalau kita punya alarm yang gue nggak suka nih sebenarnya di sini, gimana nih caranya, gue keluar aja gitu. Walaupun itu susah, tapi keluar aja nggak apa-apa. Dengan kita keluar, kita nggak lagi membuat mereka atau diri kita tidak berharga, enggak. Justru karena kita tahu kita punya batasan. Dan untuk menjaga diri kita sendiri. Iya benar. Sebenarnya salah satunya juga teman-teman perlu tahu, kita itu masing-masing manusia punya batasan. Nggak ada tuh yang namanya kayak Tuhan, enggak. Maksudnya Tuhan menciptakan kita memang segambar dan serupa dengan Dia, tapi kita punya batasan gitu. Dan itu yang mau kita kenal kalau misalnya ke psikolog atau konselor gitu, supaya kita lebih sehat, dan kalau kita sehat kita bisa melayani orang lain kan gitu. Kan tadi kita sempat singgung soal kalau misalnya kita nggak berada di circle itu, kita keluar dari circle itu, kita paksa diri kita untuk keluar dari circle itu. Nah, aku sebenarnya punya sedikit pengalaman, karena nggak tahu deh, kayak aku pernah cerita ke kakak, aku yang tahu masalah ini ya memang hanya orang-orang terdekat aku gitu. Orang-orang terdekat, even mama pun nggak tahu sebenarnya. Jadi kan cuma kayak beberapa sahabat aku sama kakak aku ceritakan. Jadi aku itu kan ada di satu komunitas, masuk dalam satu komunitas, dan juga ada komunitas lain di tempat itu. Nah, aduh kok deg-degan dalam circle ya? Circle dalam circle sih, Sil. Di sini tuh kayak ada dua komunitas yang berbeda. Ya, dan aku deket sama orang di salah satu komunitas yang berbeda sama aku ini kan. Nah di situ tuh jadi mungkin buat taruhlah komunitas aku komunitas B dan komunitas yang satunya lagi komunitas A. Aku deket sama orang yang di komunitas A kan, deket lah, kita deket banget. Mungkin teman-teman di komunitas A ini nggak suka kalau aku deket sama dia, sama orang ini. Jadi di situ, aku tahu deh kayak gitu ya kan Sil. Kamu tahu ya Sil. Terus ya udah di situ aku menjadi bahan omongan mereka, bahan olok-olokan mereka juga. Mulai dari situ aku sempat ngerasa yang kayak aku nggak bisa datang ke tempat ini. Aku nggak mau datang ke tempat ini sendiri. Aku nggak mau ada di deket-deket sama mereka kalau nggak ada teman aku. Even ada teman aku pun, aku masih ngerasa kayak nggak bisa nih. Kayak harus sampai detik ini ya Kak. Kalau ada satu orang yang, karena aku inget
satu orang ini yang mengolok-olok, terus juga kayak ngata-ngatain aku. Jadi sampai sekarang kalau ada orang ini aku masih suka sama teman aku kayak masih suka gitu. Karena saking takutnya itu. Dan kalau aku cerita sama temen aku, sama sahabat aku, itu kan mama nggak tahu sih sama ini, makanya mama kalau nonton tahuan deh. Maaf ya Pak, kayak cerita. Gitu, terus ya udah, jadi aku merasa kayak aku mikir kayak apa gua kekhawatiran gue berlebihan ya, atau kayak gue jadi kayak takut untuk bersosialisasi sama di tempat itu lagi gitu loh. Nah, kalau kakak sendiri sama Sisil tuh pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, kayak punya kekhawatiran yang berlebihan sama satu masalah yang mungkin orang-orang mikir tuh itu bukan masalah yang besar banget gitu loh, baik gitu. Tapi khawatir aku tuh gede banget sampai detik ini juga. Aku Sisil gimana? Kalau aku tuh pernah, ini lucu banget. Namanya juga anak SD ya. Terus aku tuh ada dua kelompok. Jadi tuh ini dua orang ini tuh kayak ketua geng, sama-sama ingin menjadi sama-sama ketua geng gitu dengan geng yang berbeda. Terus aku tuh kan tipe orang yang aku sama orang itu kemana aja gitu kan. Jadi mereka berdua ini berantem lah. Terus mereka berdua nanya, Sisil kamu pilih aku atau dia? Terus aku bilang, aku gak pilih dua-duanya, kalian kan temen aku. Kenapa? Besoknya aku yang dimusuhin, mereka temenan. Oh gitu, udah jelas banget kan. Makanya, dan itu terjadi selama 1 bulan. Dan di 1 bulan itu aku kacau, hancur banget. Makanya sampai detik ini itu aku nggak mau banget ketemu sama teman-teman SD aku, Kak. Sampai detik ini aku nggak mau. Aku juga pernah cerita sama kamu korban bully ya. Iya. Aku Sisil nih korban bully. Nggak mau lihat muka orang itu waktu SMA pendaftaran SMA pun kayak, aduh gue nggak mau deh di sekolah ini, nanti gue akan ketemu sama orang ini gitu, karena itu ngebekas banget sih. Jadi kayak mereka kan menganggap aku tuh berlebihan, alay. Aku tuh orangnya gampang banget nangis, Kak, gitu kan. Kalau sekarang sih nggak tahu deh. Cuman aku gampang banget nangis banget, dan mereka kayak ngerasa kayak ya gitu, kayak lo aneh gitu, kayak apa sih cewek kayak lo gitu pokoknya. Maksudnya kayak si Sisil yang nangis itu apa ya namanya, perasa dianggap sama mereka kok lo aneh gitu. Dan aneh. Itu Sisil ngerasainnya malah jadi aku emang aku aneh ya gitu ya. Aku jadi bertanya ya, apalagi pun orang tua aku ketika aku cerita, aku tuh kan anaknya emang kayak, mama aku hari ini begini loh gitu kan. Dulu waktu aku SD tuh kayak gitu, mama aku kayak kamu berlebihan, makanya teman-teman aku tuh kayak gitu. Nah di situ aku kayak oke, aku nggak akan pernah lagi cerita sama mama. Gitu. Tapi kalau ngomong soal SD sih, aku juga pernah sih kayak. Jadi waktu zaman SD aku tuh masih anak-anak kecil, nggak tahu kan kalau misalnya kayak gini tuh toksik kayak gini tuh bisa merusak kesehatan mental aku. Jadi aku punya teman, aku deket banget sama teman SD ku ini. Aku kayak semua, aku misalnya lagi sedih, aku punya masalah apa, aku ceritain sama teman aku ini. Terus di satu ketika dia tuh ngebocorin masalah-masalah aku ke teman-teman SD. Terus aku kayak, oh nggak apa-apa lah, mungkin emang anaknya begitu gitu. Dan aku nggak terlalu memusingkan itu. Di saat umur aku segini, 17 mau ke 18, itu kejadian lagi, Kak. Teman dekat aku ngebocorin ya gitu, ngebocorin masalah aku sama satu circle ini. Jadi ya udah dibocorin, dan mereka yang circle yang tahu masalahku ini jadi kayak, oh nanti begini. Iya, jadi kayak ngolok-ngolokin juga. Ini masih nyambung sama cerita yang tadi, Kak. Jadi akar masalahnya adalah teman aku yang membocorkan ini. Dan dari situ aku sebelumnya aku juga pernah bilang sama temanku yang bocorin ini, aku bilang, gue tuh orangnya bukan tipe orang yang bisa percaya langsung sama teman. Jadi kalau misalnya aku udah berani untuk cerita masalahku ke teman aku ini, berarti memang aku udah percaya sama dia. Tapi ya itu, dia merusak apa yang udah percaya. Jadi kayak sakit hati gitu ya. Iya, jadi trust issue dulu itu datang lagi gitu. Jadi kayak nggak bisa nih. Sampai detik ini pun ya itu, Kak. Orang-orang yang memang aku merasa dia buat salah sama aku nggak bisa untuk ketemu dia lagi. Iya, aduh. Bahkan kalau misalnya lewat depan aku pun, ya udah, kayak dia nggak ada aja. Iya. Gitu. Oke, aku paham sih. Ini aku deg-degan banget ceritanya tuh sampai ini sih. Karena ini nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa. Maaf ya, Mas, kalau misalnya emang menonton, aku nggak cerita ke mama ini. Itu bagus, maksudnya mungkin biasanya perilaku yang kayak gitu kita perlu tahu kenapa kita nggak mau. Jadi kalau dibilang
kamu harusnya mengampuni dong, kayak mungkin nggak bisa langsung ke situ, tapi kita perlu tahu dulu kenapa. Misal kayak justru kalau kakak ya dek agak low aware-nya, malah kalau orang lain ngebocorin kayak cerita-ceritaku gitu, I don't care. Menurutku kayak gini ya, maksudnya apa yang gue udah ceritain berarti gue udah percaya. Kalaupun lu merusak kepercayaan gue, ya itu pilihan lu. Dan apapun yang orang lain katakan tentang gue, I don't care gitu. Maksudnya aku lebih ke situ deh, dan aku nggak peduli dengan omongan orang. Tipenya. Jadi kalau aku udah cerita, berarti aku udah percaya kalau aku udah bisa menceritakan itu ke depan umum gitu. Misalnya ada momen-momen di mana mungkin teman-teman nanti perlu mempertanyakan kenapa akhirnya respon dia, tadi kakak bilang ya, kenapa akhirnya respon teman-teman seperti itu gitu. Dan akhirnya kalau sampai kita nggak berani untuk ketemu orang itu, ya tadi yang kakak bilang ya, setiap orang yang kita pernah temuin, ya setiap orang yang pernah kita temuin itu berpotensi menyakiti kita gitu. Jadi kalau misalnya kayak hal-hal yang berbau masa lalu dan kita nggak bisa deal dengan itu, nah itu kita perlu pertanyakan gitu. Nah tapi aku tuh mau nanya Kak, gejala-gejala apa sih yang timbul kalau misalnya terjadi ada kesehatan mental? Ada gangguan maksudnya? Iya, ada gangguan. Kalau secara umum Biasanya sering kalau ngerasa Sisil sedih, gimana? ngerasa Iya, sedih, terus tiba-tiba perubahan mood, bener-bener yang drastis gitu kan. Tapi kalau aku tuh kalau misalnya ngerasa mental aku lagi down, aku tuh pusing terus kayak iya, aku bisa, mual bisa. banget. Mual Bisa banget. muntah. GERD ya. Iya, tapi jadinya. udah tahu kayak gitu malah pengennya tidur. Larinya berarti lebih ke fisik Iya, ya sama jadinya ya. sebenarnya mempengaruhi banget sih. Terus apa lagi kalau Terus gitu? kayak kehilangan kemampuan buat fokus. Oh. Jadi kayak kita Pola nggak- konsentrasi. Iya, jadi kayak satu harian aku juga soalnya ngalamin kayak gitu kan, kayak bener-bener gak fokus, orang ngomong apa juga aku nggak tahu Nggak denger. gitu bener-bener. Itu yang ujung-ujungnya kamu jadi, hah? Iya, itu kayak gitu tuh bener-bener. Iya, biasanya udah overwhelm namanya ya. Itu udah campur aduk. Iya. Gitu. Kalau iya, salah satunya ini udah dijelasin juga sama Sisil, maksudnya gejala-gejalanya yaitu tadi juga kayak Firly sempat bilang tidur tapi nangis yang keluar. Tadi kamu bilang juga gejala psikisnya juga, gejala fisiknya juga ada, mual. Biasanya itu karena itu ada pengaruh ini ya deh, sistem kerja otak manusia. Kalau misalnya kita lagi berpikir keras kan, kalau misalnya lagi keadaan cemas atau apa, itu biasanya otak itu akan mengeluarkan gitu. Ini apa ya, aku lupa sih, ini lebih ke psikolog klinis ya. Jadi ada salah satu hormon dalam tubuh kita yang akhirnya mengeluarkan ini asam lambung gitu. Jadi langsung keluar asam lambungnya, ya itu salah satunya juga. Ya selain itu juga kita bisa ngelihat ya gejalanya, salah satunya orang-orang yang misal kalau kita ngelihat kan, kalau sakit secara psikis kita kurang nggak bisa ngelihat, misalnya kayak gini nih, kita kan dalam ada orang yang kelihatan rambutnya berantakan tapi orangnya fine-fine aja, ada orang yang rapih banget ternyata dia di dalamnya kacau gitu kan, yang kita bisa lihat dari cara dia berbicara sebenarnya juga gitu. Maksudnya apa sih yang dia keluarkan, apakah dia punya kepercayaan diri yang stabil dalam tanda kutip normal ya, bukan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi itu jadi narsistik, kalau terlalu rendah itu jadi minder gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Nah gejala-gejalanya ya itu salah satunya juga gitu. Terus juga mungkin udah sakit, terus juga lemes kelihatannya juga. Ya ada juga yang nggak lemes, dia ternyata di dalam dirinya kacau gitu. Sebenarnya banyak banget faktornya deh gitu. Banyak banget gejalanya sebenarnya. Dan tiap orang beda-beda. Insecure termasuk? Insecure termasuk. Betul, insecure itu insecure itu kan sebenarnya bahasa Inggrisnya minder ya. Iya. Minder ya, insecure, nggak percaya diri, self esteem atau kepercayaan dirinya rendah. Cara dia memandang dirinya tuh, aduh gue tuh bukan apa-apa, gue tuh banyak kurangnya, ya udah deh biarin teman-teman gue aja. Atau yang terlalu tinggi, gue aja nih, pokoknya gue yang bisa, gue yang gini terlalu. Kalau kita ngeliatnya terlalu, bukan orangnya ngeliat, orang-orang bilangnya sombong ya, tapi kadang-kadang itu ya terjadinya lagi-lagi di dalam dirinya dia kenapa gitu kan. Dan itu yang membuat setiap orang tuh beda-beda gitu deh. Insecure juga salah satunya minder, karena akhirnya kita nggak percaya sama diri kita, nggak percaya sama kemampuan kita. Ada juga tuh waktu itu aku lupa sharing dari tokoh mana yang akhirnya bilang dia pemain musik yang bagus banget, tapi setiap dia mau manggung dia bisa sampai muntah-muntah, mual. Dia menganggap kalau dia tuh nggak bisa, dia nggak percaya diri, dia ini. Jadi
cara dia memandang dirinya sebenarnya, cara kita atau cara orang setiap individu itu memandang diri dia itu seperti apa ya, itulah yang terbentuk gitu deh. Jadinya yang mungkin setiap kita di sini ya itu ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu ya tingkatannya beda-beda. Nah yang memang baiknya kita dalam keadaan yang stable gitu, maksudnya stabil, terus juga kita nggak yang terlalu merusak diri kita atau terlalu meninggikan diri kita gitu. Jadi yang baik ya kayak gitu. Ya salah satu gejalanya ya kita bisa lihat dari bagaimana cara orang itu berperilaku, dia bagaimana ke orang lain, bagaimana dia mengatakan gue kurang di sini, gue kurang di sini, gue selalu kurang, atau gue terlalu tinggi gitu. Nah yang baiknya ya itu stabil. Berarti kayak timbul akibat dari persepsi ya kan? Iya, persepsi yang dibentuk sebenarnya. Dibentuk sama diri kita Iya, sendiri. tapi itu kompleks banget sih deh. Kita nggak bisa bilang kayak itu mungkin karena persepsinya doang, enggak. Mungkin ada juga perilaku karena dari belajar, ya itu ya mental itu karena dari belajar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, semua indera itu masuk kan ke dalam diri kita, itu dibentuknya memori jadinya. Jadi memori. Itu sih. Kenapa ada kelainan atau gangguan mental itu sebenarnya karena manusia udah jatuh dalam dosa gitu ya. Roma 3 ayat 23, sebab manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Jadi kalau kamu merasa circle yang ini sudah tidak baik, ya udah kamu detox untuk tidak lagi ada di situ. Itu sih kalau menurut aku. Secara bidang keilmuan ya, remaja itu lagi fluid, lagi naik turun, nyari identitas, terus juga nyari pengakuan, nyari kelompok, nyari teman-teman gitu. Jadi memang lagi mencari supaya gue gimana nih biar gue nanti kedepannya gini gitu.